Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sami'tu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa hajjul baita wa tasumu ramadan. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan begitu juga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Seterusnya, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nantinya syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana pada hari itu tidak ada berguna harta, anak, pangkat dan jabatan kecuali hati yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para hadirin dan seterusnya, anak-anak kami yang berada di rumah ataupun di sosial media, dan seterusnya yang paling kami cintai, saudara-saudara seiman dan seagama yang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib puasa. Sebelum kita memasuki bulan puasa, tentu ada syarat yang harus kita penuhi. Sama seperti kalau kita ingin masuk sekolah pertama kali mendaftar ataupun di kelas 1 sebelumnya, atau nantinya ke SMP atau ke SMA, ada nanti syarat yang harus kita penuhi sebelum kita mendaftar. Maka sebelum kita melaksanakan puasa pada beberapa hari sebelumnya, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah beragama Islam. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, begitupun hadirin para pendengar pada malam hari ini, beragama Islam adalah salah satu syarat wajib bagi orang untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau dia tidak beragama Islam, tentunya tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya beragama Islam ini adalah syarat wajib untuk melaksanakan puasa. Namun ulama-ulama yang lain mengatakan juga bahwasanya beragama Islam ini adalah syarat sah puasa. Namun itu adalah perbedaan di antara pendapat ulama. Namun yang kita pastikan bahwasanya syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang kedua, syarat supaya kita wajib berpuasa adalah balik. Apa itu balik? Balik itu adalah seseorang yang sudah sampai umurnya. Ada kalau laki-laki 15 tahun, perempuan 11, 12 bisa juga. Namun
Balik itu dikategorikan seperti dewasa, sudah sampai umur, ataupun sudah keluar tanda-tanda dalam tubuhnya ataupun di dalam dirinya untuk melakukan suatu syariat yang telah diwajibkan oleh agama. Maka kalau kita sudah balik, kita wajib untuk melaksanakan puasa. Terus bagaimana Pak Anwar kalau yang masih anak-anak kelas 1, kelas 2 ataupun TK, apakah wajib berpuasa? Jawabannya adalah boleh sunnah ataupun boleh nanti, boleh saja. Namun kepada orang tua wajib mengajarkan ataupun memperkenalkan puasa ini kepada anak-anak kita di rumah maupun di tempat yang lain. Yang ketiga adalah berakal. Berakal ini adalah syarat nomor 3 untuk wajib melaksanakan puasa. Apa itu berakal? Tentu kalau kita lihat dari definisinya, berakal ini adalah seseorang yang sehat akal pemikirannya, tidak ada gangguan dalam pemikirannya, dia tidak sedang dalam, kata orang sekarang adalah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Maka dari itu, di dalam diri kita sebagai manusia harus sehat pemikirannya ataupun tidak dalam keadaan mabuk. Anak-anak Bapak yang mendengarkan pada waktu berbuka ini, yang keempat adalah sehat. Sehat termasuk syarat wajib untuk berpuasa untuk nomor 4. Sehat dalam artian sehat jasmani. Dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, dia tidak dalam keadaan sakit. Namun di dalam surat Al-Baqarah dikatakan yang berbunyi, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa ataupun siapa saja yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka dia harus menggantinya sebanyak yang dia tinggalkan pada hari yang lain. Maka dari itu, anak-anak Bapak, jika ada puasa kita yang tinggal, jika kita dalam keadaan sakit, nah kita wajib menggantinya pada bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan. Ataupun kita dalam perjalanan jauh ke luar negeri, ataupun yang memakan waktu 8 jam lebih, maka kita boleh untuk tidak berpuasa, dan kita nantinya wajib untuk mengganti puasanya di hari ataupun di bulan selain bulan Ramadan sesudahnya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, dan yang kelima adalah mampu. Mampu di sini maksudnya adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang menjalankan puasa, dia berat untuk melaksanakannya, maka dia wajib membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Yang seperti apa mampu ini Pak Anwar? Nah, yang pertama, kalau umpamanya di rumah kita ada nenek kita, kakek kita, dia sudah tua, bahkan tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah puasa, nah dia boleh tidak berpuasa dengan syarat dibayarkan fidyahnya kepada fakir miskin. Nah, ketentuannya nanti ada. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, nah di dalam syarat yang kelima ini, mampu maksudnya kita mampu menjalankan, tidak dalam keadaan sakit tadi ada hubungannya, ataupun kita dalam perjalanan juga nanti ada hubungannya, ataupun kita dalam keadaan tua renta ada nanti tetangga ataupun dalam keluarga kita, bisa juga itu penyebabnya. Maka mampu di sini banyak juga kaitannya dengan syarat-syarat wajib yang lainnya. Maka dari itu, jika nanti di rumah kita ada orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, tidak mampu juga untuk menggantinya sesudah bulan puasa, maka kita bilang sama orang tua kita, "Papa, Mama, itu harus dibayar fidyahnya ya," gitu ya. Jangan lupa. Dan seterusnya adalah yang keenam, sudah ada tadi kaitannya, tidak dalam perjalanan. Wa man kana maridan aw ala safarin
au ala safarin, atau dalam perjalanan, maka dia harus mengganti puasanya sebanyak yang ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Dan ini adalah hanya untuk kaum hawa. Nah, yang untuk bapak-bapak ataupun untuk anak-anak, jangan berpikiran ya, kita itu tidak akan ikut yang ini. Ini hanya untuk kaum hawa ataupun kaum ibu-ibu. Jika nanti ibu kita baru melahirkan, atau adakah kita lagi halangan, maka jangan ditanya, kakak nak puasa, jangan ditanya lagi ya. Nah, itu tandanya mereka tidak wajib untuk berpuasa. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, begitu juga semua pendengar, pada kesempatan kali ini, itulah ada 7 syarat wajib puasa yang harus kita ingat-ingat dan kita pikirkan dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk kesempatan kali ini itulah yang bisa bapak sampaikan. Di mana tadi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.